Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kali ini jumpa lagi dalam channel daur ulang plastik, yaitu pengolahan daur ulang khususnya kerasan, juga emberan dan lain sebagainya, rongsok ya guys ya. Kali ini saya akan mereview. Terkadang kemarin ada pertanyaan, kenapa saya usaha itu ditambah duit berapapun masih kurang terus. Nah itu perlu catatan ya guys. Memang kalau daur ulang plastik atau rosok itu mau di angka berapapun bisa kita. Maksudnya begini, mau modal berapapun bisa. Modal 100.000 bisa, 50.000 bisa, 1 juta bisa, 10 juta bisa, 100 juta bisa, 200 juta bisa, 500 juta bisa, 1 miliar pun bisa ya guys. Karena rosok itu memang istimewanya, kalau saya istimewanya itu kita punya uang berapa itu barangnya ada. Nah, itu istimewanya bisnis di daur ulang plastik atau rosok dan sebagainya itu. Berapapun keuangan, nilai keuangan kita itu ada barangnya. Misalkan kita punya uang 100 juta, belanja barang kan sampai habis duitnya itu ada. Itu istimewanya daur ulang atau bisnis rosok. Mau besi, mau kertas, mau plastik, mau logam itu. Nah, itu barangnya itu ada. Nah, ini ya guys. Dan kita mau jual pun bisa. Nah, mau jual berapa ton, 1 ton bisa, sekilo bisa, 2 kilo bisa, 10 kilo bisa, 1 kental bisa, tergantung kita punya kapasitas. Kita mau jual 10 ton, 50 ton, 100 ton bisa. Nah, itulah istimewanya bisnis rongsok atau daur ulang limbah atau dan sebagainya. Itu istimewanya begitu ya guys. Jadi dengan keistimewaan bisnis daur ulang limbah ini, kita hanya tinggal kuncinya yaitu ya tahu ilmunya bisnis daur ulang plastik, terutama ilmu pemahaman barang, itu mana barang bisa dijual. Bahan seperti ini belinya PP hitam tapi bisa dijual eceran per kilo. Kita beli 2.000, kita jual eceran ini 10.000, nah, sudah untung. Nah, ini sekilo, ini beli sekilo 2.000 contoh ya ini. Nah, kalau kita ini tidak harus digiling juga, kalau kita bisa jual bahan ya jual bahan itu. Nanti ada orang mau beli ya sabar gitu guys. Jadi bagaimana kita bisa bijaksana menyikapi bisnis daur ulang plastik itu. Maksudnya begini, kita bisa mengelola yang baik. Oke, untuk selanjutnya, setelah kita bisa mengelola yang baik, istilahnya barang itu kita paham, kita sortir jenisnya apa, modelnya apa, ikut apa. Misalnya besi A ya besi A, besi B kayak apa, kaleng kayak apa, kadangnya bisa jadi bahan yang model gimana kan. Sebenarnya itu semuanya ada ilmunya semua, biarpun besi, kertas pun sama. Nah itu kadang kertas yang kardus masih bagus kita jualnya ke orang yang untuk packing. Kalau kertas yang untuk bisa bungkus tempe, bungkus makanan, nah itu semuanya sebenarnya punya nilai plus sendiri-sendiri, tergantung kita
bisa upet atau bisa menyiasati bijaksana dalam mengolah limbah itu ya guys ya. Nah, teman-teman semua, setelah itu kita harus bisa memanage yang baik. Nah itu ya guys ya, memanage yang baik itu terkadang kita itu bertanya-tanya saya ini tentu yang biasanya yang terjadi di kelas menengah ke atas ya. Saya ini bisnis untung apa rugi, banyak barang duitnya saya selalu habis, saya tambah berapapun habis untuk beli rosok itu. Nah itu sebenarnya kuncinya yaitu kita percepat perputaran ya guys ya, kita cepat perputaran ya. Semakin cepat kita beli, kita kerjakan, kita sortirkah, kita kemasi, kita langsung habis itu kita giling, yang giling, kalau ngepres yang ngepres, habis itu kita jual. Nah itu guys, semakin cepat kita jual semakin kita tahu kita itu untung apa rugi. Nah itu ya guys. Nah, jadi gini, saya kasih gambaran ya. Kalau kita di kelasnya tukang keliling misalkan per hari kita itu keliling mendapatkan barang, misalkan kita keliling itu belanja 50.000 atau mungut, nah, hari itu juga kita jual. Nah yang paling penting itu kita itu modalnya berapa. Misalnya kita beli keliling, beli kardus, beli emberan, beli kerasan, habisnya 100.000, dibawalah kita ke penampung. Itu contoh yang bermain yang kecil aja ya guys. Kita bawa ke penampung, nah kita jual. Nah, otomatis misalkan lah 100.000 itu kita jual ke pengepul itu menjadi 150.000, berarti modal kita 100.000 jadi 150.000, akhirnya kita bisa mendapatkan untung 50.000 ya toh guys. Nah itu contoh, kalau kita cepat kita bisa tahu keuntungan kita. Nah tapi ya terkadang kita itu juga tidak menghitung berapa operasional kita. Misalkan satu hari kita keliling, kalau pakai motor ya beli bensin, kalau pakai mobil ya pokoknya kita beli, belum makan kita satu hari tadi, belum rokok kita habisnya berapa. Nah itu guys, itu yang menjadi terkadang kita lupa memperhitungkan yang itu di kapasitas kecil saja, istilahnya kita keliling aja, taunya kita untung 50.000, tapi kita kan belum menghitung pengeluaran kita berapa, untuk beli bensin berapa, untuk makan berapa, rokok berapa, terus tenaga kita itu dihargai berapa, itu misalnya ya. Nah itu guys, jadi kita benar-benar harus bisa menghitung itu di kapasitas kecil aja, seorang pemulung lah itu misalkan itu. Nah itu juga kita perlu pelajari, semakin meningkat kita juga kita harus semakin tingkatkan, semakin kita harus meningkatkan transaksi kita. Nah, otomatis bayangkan aja kalau kita jadi pengepul, beli barang anak-anak, orang ngepul sehari berapa, otomatis kalau yang kirim banyak kita juga perlu karyawan. Nah biaya karyawan itu juga harus kita perhitungkan,
itu sebagai penentu harga kita, harga beli kita, dan harga jual kita. Nah, itu ya guys, itu yang paling penting juga. Kita juga harus masukkan biaya operasional kita, entah itu operasional untuk tenaga kerja, untuk biaya makan, untuk bayar listrik, apa untuk biaya produksi kita, biaya operasional kita dalam usaha daur ulang plastik atau rosok atau sebagainya, itu kita perlu perhitungkan dan kita masukkan dalam perhitungan itu ya guys ya. Jangan sampai kita itu lupa, atau itu oh iya itu gaji karyawan berapa, oh iya itu bayar listrik berapa, oh iya sewa gudang berapa. Nah itu sangat menentukan. Terkadang kita pun lupa atau istilahnya mengabaikan ya guys ya. Saya sendiri pun dulu juga begitu. Jadi untuk mengetahui cepat kita untung apa rugi ya, kita harus cepat-cepat jual kalau bisa ya guys. Kalaupun itu bisa kita, karena kalau semakin lama kita nimbun numpuk juga itu butuh waktu, butuh juga pertambahan modal juga otomatis, karena kita tiap hari juga harus beli. Kalau tiap hari kita tidak jual ya kita otomatis tambah modal. Nah itu berapapun modal kita itu nanti kurang terus guys kalau kita tidak melakukan penjualan yang rutin. Nah itu ya guys ya, mungkin ini bisa dimengerti ya guys ya. Kalau kita tidak jual, segera jual, kelamaan produksi, itu juga sangat penting perhitungan kita ya guys. Misalkan ya kita mau jadi seorang penggiling, terkadang kita belum siap apa-apa, kita sudah panggil karyawan banyak, padahal kita semuanya belum siap. Jadi ya kita rugi nanti di ongkos tenaga kerja, yaitu untuk membayar harian kah atau apakah, kasih makan otomatis kan belum siap, belum produktif. Nah, itu susah juga itu. Jadi ya guys, garis besarnya kita tahu ilmu di bidang kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita mau tekuni, kita benar-benar pelajari tahu. Keduanya kita juga harus bisa manajemen, entah itu keuangan, juga manajemen tenaga kerja. Itu harus benar-benar efektif, karena itu sangat menentukan profit kita nanti ya guys ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi. Salam dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.